Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mapel kita, dari guru untuk masa depanmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi informatika kelas 7 bab 3 dengan topik teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan kita pada materi kali ini ialah pengantar antarmuka pengguna atau GUI, folder dan file, ekstensi file, struktur folder dan pengelolaan file dengan File Explorer, mengubah icon folder, pencarian file dan folder, peramban web dan mesin pencari, showroll, aplikasi perkantoran, dan kesimpulan. A. Pengantar antarmuka pengguna atau GUI. Pengantar antarmuka pengguna atau GUI ialah antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface. Adalah bentuk antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras melalui elemen grafis seperti icon, tombol, menu, dan jendela. GUI ini lebih populer dan umum digunakan karena lebih intuitif, mudah dipelajari, dan lebih ramah bagi pengguna dibandingkan dengan antarmuka berbasis teks atau Command Line Interface atau CLI. Perbandingan GUI dan CLI. GUI atau Graphical User Interface ini menggunakan elemen grafis, lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula, contoh Windows Explorer dan Finder untuk di macOS. Keunggulan dari GUI ini ialah mudah digunakan, cocok untuk pemula, intuitif karena menggunakan elemen visual yang mudah dipahami, lebih banyak aplikasi dan fitur yang tersedia. Namun kelemahannya ialah membutuhkan lebih banyak sumber daya sistem atau memori CPU. Karena banyaknya elemen grafis, kinerja mungkin lebih lambat karena perlu memproses elemen grafisnya. Untuk CLI atau Command Line Interface ialah antarmuka pengguna yang menggunakan teks dan perintah yang ditulis di terminal untuk berinteraksi dengan sistem. Cara kerjanya ialah pengguna menulis perintah di terminal dan sistem akan menafsirkan dan menjalankan perintah tersebut. Contohnya terminal pada Linux atau macOS, command prompt pada Windows. Keunggulannya lebih kuat dan fleksibel karena dapat menjalankan perintah yang lebih kompleks. Efisien dalam hal penggunaan sumber daya sistem karena hanya menggunakan teks, mudah untuk diotomatiskan dengan script. Namun kelemahannya yakni sulit untuk digunakan, membutuhkan pengetahuan tentang pemerintah dan sintaksnya. Dan ini menjadi kurang ramah bagi pengguna karena tidak menggunakan elemen visual. B. Folder dan file. Folder dan file. Folder atau directory ialah tempat penyimpanan elektronik yang dapat menyimpan berbagai jenis file atau folder lainnya. Pada sistem operasi, folder dikelola oleh aplikasi pengelola file seperti File Explorer atau itu untuk di Windows dan Finder untuk di macOS atau Nautilus untuk di Linux. Kalau folder ialah unit penyimpanan data yang dibuat oleh aplikasi tertentu. File dapat dibaca, ditulis, atau dipindahkan dari satu media ke media lain. Setiap file memiliki nama dengan ekstensi untuk mengidentifikasi jenisnya. Misalnya, foto, JPEG, atau dokumen, doc, dan data XLSX untuk lembar kerja. Berikut ilustrasinya untuk folder dan file. Folder, surat-surat, misalnya, diisi dengan file-file berbentuk PDF. Folder media berisikan file musik dan JPEG. Folder tugas berisikan file-file tugas-tugas yang terdiri dari file PowerPoint, Excel, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Dan untuk file memiliki ekstensi yang mengidentifikasi jenisnya, misalnya ada file foto dan file musik dan lain sebagainya. C. Ekstensi file. Ekstensi file adalah bagian nama file yang terletak setelah tanda titik. Ekstensi ini menunjukkan jenis atau format file yang digunakan, misalnya gambar titik JPG untuk ekstensi JPG atau gambar. Surat titik docx adalah ekstensi untuk dokumen Word. Data titik XLSX untuk ekstensi lembar kerja Excel. Pada beberapa sistem operasi, ekstensi file dapat disembunyikan, namun mengubah atau menghapus ekstensi dapat menyebabkan file menjadi rusak atau tidak dapat dibuka oleh aplikasi terkait. D. Struktur folder dan pengelolaan file. Struktur folder dalam komputer biasanya berbentuk pohon hierarkis dengan folder utama atau root yang memiliki subfolder dan file. Contohnya, dalam program Files terdapat folder Adapt. Di dalam folder Adapt terdapat Acrobat Reader DC. Yang di dalamnya lagi terdapat ISL Reader dan di dalamnya lagi ada folder New Folder. Oke, jadi aplikasi pengelola file seperti File Explorer pada Windows memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, menghapus, memindahkan, atau menyalin file dan folder. E. Pengelolaan file dengan File Explorer di Windows. 1. Membuat folder. Untuk membuat folder, kita dapat mengklik menu Home, kemudian New Folder atau klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih New Folder. Untuk menyalin dan memindahkan file, kita dapat menggunakan copy atau Ctrl+C dan paste atau Ctrl+V, atau cut, Ctrl+X, dan paste, Ctrl+V.
Mengubah nama file atau folder, kita dapat melakukan klik kanan, kemudian rename atau tekan F2 pada keyboard. Untuk menghapus file atau folder, klik kanan, dan delete atau tekan delete pada keyboard. Berikut adalah ilustrasinya. Yang pertama kita memilih home, kemudian ada icon new folder di sini untuk membuat folder baru. Dan jika kita mengklik kanan pada mouse, maka kita memilih new dan folder. Untuk menyalin dan memindahkan file, contohnya untuk folder mapel kita bisa klik kanan, kemudian pilih copy. Dan untuk memastikannya, kita bisa pilih misalnya di directory di D, kita klik di sini, di luar dari icon folder, kita klik kanan, kemudian kita cari paste. Untuk mengubah nama file atau folder, kita dapat mengklik kanan pada folder yang kita mau, kemudian pilih rename, atau bisa juga dengan tekan F2 pada keyboard. Untuk menghapus file atau folder, kita mengklik dulu folder yang kita pilih, kemudian kita klik kanan dan delete. Atau kita dapat langsung menekan delete pada keyboard. F. Mengubah icon folder. Mengubah icon folder. Untuk mempercantik atau membedakan folder, kita dapat mengubah ikonnya dengan langkah-langkah berikut. Klik kanan pada folder, kemudian properties, kemudian customize, kemudian change icon, dan pilih icon yang diinginkan, lalu klik OK. Berikut ilustrasinya. Untuk kita merubah icon dari mapel kita, folder mapel kita klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian kita pilih extension, dan change icon, maka kita dapat memilih icon yang telah disediakan. G. Pencarian file dan folder. Pengguna dapat mencari file atau folder dengan mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian di File Explorer. Pengelompokan file juga dapat dilakukan berdasarkan jenis, nama, tanggal, atau ukuran file. H. Peramban web dan mesin pencari. Peramban web atau browser adalah aplikasi untuk mengakses informasi di internet, contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. Untuk mesin pencari atau search engine adalah situs web yang mengindeks dan mengelola informasi agar dapat ditemukan dengan mudah, contohnya Google, Bing, dan Yahoo. I. Surel atau surat elektronik. Surel atau email adalah layanan yang memungkinkan pengiriman pesan elektronik melalui jaringan komputer. Contoh layanan Surel adalah Gmail, Outlook, dan Yahoo Mail. J. Aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran digunakan untuk meningkatkan produktivitas, biasanya meliputi pengelola kata, pengelola angka, dan presentasi. Contoh pengelola kata yakni aplikasi Microsoft Word dan Google Docs. Untuk aplikasi pengelola angka seperti Microsoft Excel dan Google Sheets. Dan untuk presentasi, aplikasi presentasi yakni Microsoft PowerPoint dan juga bisa Google Slides. Kesimpulannya, pada bab ini kita telah mempelajari konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari pemahaman tentang antarmuka pengguna grafis atau GUI yang mempermudah interaksi dengan perangkat lunak hingga pengelolaan file dan folder yang merupakan keterampilan dasar dalam penggunaan komputer. Selain itu, kita juga membahas tentang pencarian file, penggunaan peramban web dan mesin pencari, serta aplikasi perkantoran yang mendukung produktivitas. Dalam kehidupan nyata, pemahaman tentang TIK ini sangat relevan karena hampir semua aktivitas kita melibatkan teknologi informasi. Misalnya dalam pekerjaan, kita membutuhkan aplikasi perkantoran untuk membuat dokumen, mengelola data, dan menyajikan informasi. Di rumah, kita menggunakan peramban web untuk mencari informasi atau berkomunikasi melalui Surel. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya untuk terus dukung channel ini.